أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa karamihi wa a'adda alaina bi barakatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ajastikum ala ma ajazani masyaihi fi mahsidul kiri Pasuruan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebut asmanipun Allah. Ar-Rahmani zat kang maha welas dan dunya lan akhirat. Ar-Rahimi zat kang welas ing dalem akhirat piroko. Alhamdulillah utawi sekabehane puji lillahi ku tetep gadhi Allah. Al-Fattahi zat kang buka, Al-Jawadi tur zat kang loman banget lomani, Al-Jawad. Ikut wazan fa'alun, fu'alun, dudun jawadun. Al-Jawad zat kang banget lomani. Al-Mu'ini tur zat kang nolongi, ala tafakuhi zat kang nolongi ala tafakuhi ing ngatasi ngerti fidini ing dalem agama. Man ing wong ikhtaro kang milih sapa Allah ku ing man minal ibadi bayani saking pira-pira kawula. Wa asyhadu lan nyakseni sapa ingsun an sabuhune kalakuan la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah illallahu angin sapa Allah. Syahadatan kalawan persaksian tudkhilu kang mlebuaken apa syahadah na ing kita darul khuludi ing omah kekal, panggonan kekal atanipun omah kang kekal. Wa asyhadu lan nyakseni sapa ingsun anna sayyidana sadurunge kanjeng sadurunge Gusti kita anna sayyidana sadurunge Gusti kita Muhammadan nyatani kanjeng Nabi Muhammad abduhu iku kaulani Allah wa rasuluhu lan utusani Allah. Sahibul maqami kang anduweni kedudukan al-mahmudi kang den puji. Sallallahu muga-muga maringi rahmat taklim Allahu sapa Allah. Wa sallama lan maringi keselamatan sapa Allah alaihi ing atasi nabi. Wa ala alihi lan ing atasi keluargaipun nabi, wa ashabihi lan sahabatipun nabi. Al-amjadi kang padha mulya. Al-amjadi kang padha mulya. Amjadun mufradnya majdun. Amjadun kang padha mulya. Salatan kalawan rahmat takzim wa salaman lan keselamatan afuzu kang bejo sapa ingsun. Salatan kalawan rahmat takzim wa salaman lan keselamatan afuzu kang bejo sapa ingsun bihima kalawan sholawat wa salam yaumal ma'adi ing dalem dino balik ing dalem dino balik hari kiamat.
wa ba'dulan ing dalem sausi bismillah alhamdulillah lanipun sholawat fahadha mongko utawi iki ay aqulu ma hadara fi dhihni syarhun iku keterangan mufidun kang maringi faidah ala kitab ngatasi kitab ingsun al musamma kang den arani opo kitabi bi qurratil aini kalawan kitab qurratil ain di muhimmatiddin ing dalem mertelaken penting-pentingi agama yubayinu kang mertelaken opo syarah al murada ing perkara kang den sejo wa yutammi mulan nyempurnaken opo syarah al mafada ing perkara kang den alaf faidah wa yutammi mulan nyempurnaken opo syarah al mafada ing perkara kang den alaf faidah wa yuhassilu lan ngahasilaken opo syarah al maqasida ing pira-pira tujuan ay sejo wa yubrizu lan ngahasilaken opo syarah al fawaida ing pira-pira faidah wa samaitu lan ngarani sapa ingsun hu ing syarah bi fathil muin kalawan kitab fathil muin bi syarhi qurratil ain ing dalem mertelaaken kitab qurratil ain bi muhimmatiddin kang mertelaken penting-pentingnya agama wa ana lan utawi ingsun as'alu iku takon sapa ingsun Allah ing Allah al karima kang loman al mannana kang banget maringi ayya umma ing yento ngerataaken ing yento ngeratani al intifa'u opo manfaat bihi kalawan syarah lil khossati maring wong kang alim wal ammati lan maring wong kang awam minal ikhwani saking piro-piro konco wa ayuskina lan yento manggunaken sapa Allah ning ingsun bihi kalawan syarah al firdaus ing surga firdaus fi daril amani ing dalem disa kang aman innahu krana satuhune Allah akrama karimin iku paling mulyai perkara kang mulya wa arhamur rahimin lan paling welasi perkara kang welas. Jadi kita nggak ngerti, nggak apa-apa, yang penting kita tabarruk ngalap berkahnya para ulama, guru-guru, para wali songo. Para hadirin, para dirahmati Allah, kitab ini yang kita kaji atas permintaan dari para hadirin, terus atas perintah dari guru kita. Saya ini sam'an wa ta'atan kepada guru saya di sini. Disuruh baca Fathul Muin ya ngikut aja, namanya murid kan gitu. Beliau pengarang kitab ini memulai dengan membaca basmalah, membaca bismillah. Bismillah itu adalah kunci dari semua amal baik dan amal kebajikan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim." Fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa abtar wa fi riwayatin fahuwa ajdam. Nabi bersabda, setiap perkara baik kok tidak dimulai dengan membaca bismillah, fahuwa aqta, maka perkara baik itu putus barokahnya. Afwan Habibana.
Jadi setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan membaca bismillah, apapun itu, maka dipastikan kata Nabi fahuwa akto, barokahnya putus. Kalau putus barokahnya, ya nggak ada nilainya sudah. Gitu. Makanya bismillah itu miftahu kulli babin. Bismillah itu kunci dari setiap pintu apapun. Makanya ada riwayat, ada orang susah nikah, baca wiridnya bismillah, 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 tepat gampang nikah. Ada riwayatnya seperti itu. Ada orang susah dagangannya nggak laku-laku, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu ada riwayat di dalam Kifayatul Atqiya, itu cepat dagangannya laku. Kalau yakin, kalau nggak yakin ya tidur aja. Para hadirin, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kemudian pengarang kitab ini membaca basmalah atau bismillah, kemudian hamdalah, lalu baca sholawat untuk Rasulullah, maka kemudian aku lumahadhar fi dhihni, saya mengatakan apa yang terbesit dalam hati saya, kata beliau, bahwa hadza syarhun, ini kitab adalah kitab yang merupakan penjelasan mufidun, yang memberi faidah, ala kitabi al-musamma bi qurratil ain bi muhimmatiddin. Itu kitab yang menjelaskan kitab saya sendiri yang sebelumnya, yang nama kitabnya itu namanya Qurratil Ain bi muhimmatiddin. Lalu syarah kitab Qurratul Ain ini samaituhu bi Fathil Mu'in, dinamakan dengan kitab Fathul Mu'in. Jadi memang di kalangan para ulama itu, para hadirin, ada tradisinya adalah bagaimana generasi selanjutnya itu mensyarahi apa yang dikarang oleh generasi sebelumnya. Seumpama misalkan ada kitab dikarang oleh Syekh Zainuddin Ali Bari, namanya kitab Qurratul Ain. Lalu kemudian beliau tidak puas untuk lebih mendetailkan lagi penjelasan itu, maka kemudian beliau ngarang lagi namanya Fathul Mu'in. Tidak keburu beliau mensyarahi Fathul Mu'in, beliau wafat, tapi generasi selanjutnya namanya Syekh Sabto Ad-Dimyati kemudian mengarang kitab namanya I'anatut Thalibin bi Syarhi Fathul Mu'in. Jadi masa keemasan ilmu itu terus berjalan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana as'alullahal karim, saya dengan tulisan ini memohon kepada Allah yang Maha Dermawan, Al-Mannan, yang banyak memberi nikmat, ayyumal intifa'u bihi lil khassa wal ammah, bahwa dengan karangan saya ini mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya oleh baik kalangan awam ataupun kalangan khusus, yaitu ulama, baik yang ngerti ataupun yang gak ngerti, baik orang pandai ataupun yang bodoh, mudah-mudahan bisa ngambil manfaat dari karangan saya ini, kata beliau. Wa ayyuskinani bihil firdaus min daril aman, dan mudah-mudahan dengan sebab karangan ini, mudah-mudahan Allah menempatkan saya nanti di dalam surga Firdaus, Darul Aman, yaitu tempat yang terlindungi, aman, terjaga. Nggak akan ada apa-apa sudah di surga itu, Pak. Ya, di surga itu tempat yang paling aman ya di surga. Makanya
Di dalam Al-Quran itu dikatakan tidak ada marah-marah, tidak ada permusuhan ya di surga. Ya kalau namanya di dunia pasti ada permusuhan itu, apalagi sudah menjelang pemilu kayak begini gitu. Berantem terus kerjaannya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innahu akramu karim. Allah itu zat yang paling mulia di antara yang mulia. Kalau ada yang mulia, maka Allah lebih mulia. Hatta dengan Rasulullah sekalipun Allah akramu karim. Apalagi dengan kita. Wa arhamur rahimin, dan Allah juga adalah zat yang paling menyayangi di antara yang menyayangi. Kalau ada orang yang sayang kepada kita, maka jauh lebih sayang kepada kita itu adalah Allah. Siapa yang mau mengatakan orang tua kita nggak sayang kita? Tapi demi Allah, Allah lebih sayang kita dibandingkan orang tua kita. Para hadirin, para sepuh yang dimuliakan Allah, saya singkat-singkat saja biar sampai kepada penjelasan intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebut asmanipun Gusti Allah. Ar-Rahmani zat kang wahabulas ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi zat kang ulas ing dalem akhirat bloko. U'allifu ngarang sapa ingsun. U'allifu ini wakilnya mutakallim wahdah dari fi'il madhi yu'allifu. Taklifan masdarnya. Kalau di wakilnya yu'allifu yu'allifani yu'allifuna tu'allifu tu'allifani yu'allifna tu'allifu tu'allifani tu'allifuna tu'allifina tu'allifani tu'allifna u'allifu nu'allifu, seperti itu. U'allifu ngarang sapa ingsun wal ismu lan utawi lafal ismun mustaqun iku den alat den mustaq niki maknanipun den alat niki basa Jawa. Lek basa Jawa mustaq den alat maksudnya adalah diambil. Mustaq al ismu utawi lafal ismun mustaqun iku den alat minas sumuwi saking lafal sumuwun wa huwa utawi as-sumuwu al-uluwu iku luhur. Jadi kata ismun dalam lafal bismi, lafal ismunnya itu mustaq daripada sumu, yang mana sumu itu adalah ulu itu artinya tinggi. La minal wasmi duduk saking lafal wasmi. Wa huwa utawi makna wasmun al alamatu iku tetenger. Jadi kata pengarang kitab ini lafal bismillahi ismunnya itu diambil dari kata sumu yang artinya ulu, maknanya tinggi. Bukan diambil dari kata wasmon yang artinya alamat, tetenger. Tetenger itu bahasa Jawa. Tetenger itu bahasa Jawa. Apa tetenger itu? Ciri-ciri al-alamat. Wallahu lan utawi Allah alamun iku alam lidzati maring zat al wajibil wujud kang wajib onone. Jadi kata ismun dalam bismi itu dari kata sumu yang artinya tinggi. Ketika kemudian menyebut bismi, maka itu menunjukkan penghormatan. Siapa nama Anda? Itu penghormatan. Ismun itu penghormatan. Nah kemudian
lafal Allah dalam kalimat bismillahi alamun lidzat, maka itu adalah nama dari zat al-wajibil wujud yang harus ada. Jadi Allah itu nama zat yang wajib ada, sehingga kalau dikatakan tidak ada maka mustahil. Kalau Allah dikatakan tidak ada, mustahil. Nah, ini pembahasan ilmu tauhid ini. Makanya disebut wajibul wujud. La mungkinul wujud wala haramul wujud. Jangankan bicara haram, mungkin wujud aja itu enggak. Tapi Allah mah memang wajibul wujud. Kalau kita mungkinul wujud, manusia itu mungkin ada, mungkin tidak ada. Tapi Allah Tuhan wajibul wujud, wajib ada. Kalau tidak ada maka tidak bisa diterima oleh akal. Menurut hukum akli, kalau dikatakan Tuhan itu tidak ada, rasa-rasanya nggak nyantel gitu. Masa ada makhluk nggak ada yang buat? Makanya wajibul wujud. Wa asluhu lan utawi asalipun lafal Allah ilahun iku saking lafal ilahun. Jadi Allah itu berasal dari lafal ilah. Wa huwa ismu jinsin likulli ma'bud. Sedangkan ilah itu ismun iku jeneng, ismu jinsin iku jenengi jenis likulli ma'budin maring saban-saban perkara kang den sembah. Nah, lafal Allah itu sendiri asalnya dari ilah. Allah asalnya ilah. Apa ilahu itu? Ilah itu artinya ismu jinsin likulli ma'budin, nama dari jenis yang disembah. Maka itu namanya ilah. Contoh misalkan ada orang nyembah batu, berarti itu ilah, gitu. Disembah namanya. Tapi Allah itu sendiri di asalnya adalah lafal ilah, gitu. Jadi lebih spesifik nanti. Karena kalau ilah itu maknanya umum kan? Maknanya umum. Kalau dalam alfiyah itu disebut nakiroh. Sedangkan nakiroh itu tidak bermakna khusus. Nakirotun qabilu al mu'athiro awaqi'un nauqi amat wa dzukira wa ghairuhu ma'rifatun kahumadi wa hindawabni wal gulami wal ladhi fama lidhi gaibatin awhuduri kantahu sami biddomir. Itu kata alfiyah seperti itu. Jadi kalau misalkan ilah, maka itu maknanya umum. Siapa saja bisa jadi Tuhan nanti. Dan ngaco pada akhirnya. Karena itu maka Islam itu dengan hak dan kebenarannya ya tidak mengeneral Tuhan itu, tetapi kemudian menspesifikkan, mengkhususkan, yaitu Allah. Kalau sudah Allah, itulah Tuhan yang sebenarnya. Adapun kalau yang lain maka itu mah cuma disembah, dipertuhankan, padahal bukan Tuhan. Summa urifa mongko kari-kari den makrifataken opo ilah di al kalawan al. Jadi ilahun ditambahi dengan al makrifat sehingga menjadi Allah. Summa urifa mongko den makrifataken opo ilahun di al kalawan al wa hudifat lan den buang al hamzatu opo hamzah. Summastuk mila mongko kari-kari den anggo opo ilah fil ma'bud ing dalem zat kang den sembah bihak
haqqin kalawan benar-benar hak. Jadi ilahun itu makna perkara yang disembah secara umum. Bulan, matahari, tai kotok misalkan. Pokoknya disembah apa aja udah gitu. Roti. Lalu kemudian diberikan al-ma'rifat sembah dan lalu hamzahnya dibuang sehingga menjadi Allah. Hamzah dalam lafal i-nya dibuang, dimasukkan al-ma'rifat, kemudian menjadi Allah. Summastukmila fil ma'bud bihaqqin. Dan itu yang merupakan nama yang dipakai untuk Tuhan yang disembah yang sebenarnya. Wa huwa utawi Allah al-ismu iku aran al-a'zamu kang agung indal aksari monggui akeh-akeh ulama. Monggui akeh-akeh ulama. Jadi lafal Allah itu merupakan ismul a'zam. Ismul a'zam. Masalah ismul a'zam ini menurut Imam Nawawi ikhtara Nawawi rahimahullahu ta'ala annahul hayyul qayyum. Fa in qila inna min syartil ismil a'zam annahu in du'iya subhanahu wa ta'ala bihi ajaba. Menurut Imam Nawawi ya, kalau Allah itu disebut dengan nama Allah maka ajaba, maka Allah itu menjawab. Wa idza su'ila bihi a'ta, apabila diminta maka Allah akan memberi. Nah, dengan ismul a'zam tadi, walaupun di sini Imam Nawawi mengatakan annahul hayyul qayyum, bahwa lafal Allah itu adalah zat yang hidup yang abadi, dikatakan di sini. Faqad yatmu kafirun bihi wa la yustajabu du'a'uhu fal jawab anna lidu'a adaban wa syuratan. Kalau ada orang berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah, kok enggak diijabah-ijabah? Fal jawab, maka jawabannya anna lidu'a adaban wa syuratan, mungkin yang kurang adab dan syaratnya. Ya. Kalau manggil asmaul a'zamnya sudah benar, Allah misalnya. Kok belum diijabah-ijabah doanya? Perhatikan adabnya dan syaratnya berarti. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa awwaluha, bagaimana syarat untuk doa diijabah? Nah, maka fa awwaluha islahul batin bil luqmatil halal. Jadi supaya doa itu diijabah Allah, ketika sudah nyebut nama Allah, mestinya sudah diijabah itu, gitu. Kalau ada orang meminta sama Allah dengan menyebut nama Allah, Ismul A'zam, itu sudah mestinya dijabah doanya. Kok belum dijabah? Berarti ada syarat dan adabnya yang tidak dipenuhi. Bagaimana adabnya berdoa itu? Maka yang pertama, awwaluha islahul batin bil luqmatil halal. Jadi yang pertama adabnya supaya doa itu diijabah setelah menyebut Ismul A'zam, kata beliau adalah ya wayahna, kurang kudu memperbaiki batin kita dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Makanya ada riwayat pernah suatu ketika dalam riwayat Imam Muslim itu diceritakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada orang rambutnya acak-acakan, lalu kemudian bajunya kucel. Ya Rob, dia ngedoa sama Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar langsung dalam hadis, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mau diterima doanya? Ya.
rambutnya acak-acakan, pakaiannya kucel, bau ketek, macam-macam lah. Nah doa sama Allah sampai nangis-nangis, tapi komentar Nabi apa? Fa anna yustajabu lahu, bagaimana doanya bisa diijabah? Ta'amuhu haram, syarabuhu haram, yang dimakan haram, yang diminum haram, taghadza bil haram, semuanya yang dilakukannya haram, pakaiannya benar, rambutnya acak-acakan. Fa anna yustajaba lahu, bagaimana akan dijabah doanya dia, kata Nabi. Artinya kalau kita bisa menyimpulkan dari hadis Rasulullah ini, orang berdoa itu bukan cuma berdoa, lebih dari itu adalah memakai adabnya. Apa adabnya? Yang pertama, tentu islahul batin an lukmatil halal, memperbaiki bagian batin kita. Caranya mengkonsumsi makanan yang halal, minuman yang halal. Lima kila, karena dikatakan ad-du'a miftahus sama wa asnanuhu lukmatul halal. Dikatakan bahwa doa itu adalah kuncinya langit. Kuncinya langit. Sedangkan untuk membukanya itu harus dia menjaga makanan-makanan yang halal, minuman-minuman yang halal. Ya kalau makanannya haram, minumannya haram, ya nggak ngegedor langit, kata orang mah nggak bisa tembus langit gitu, mandek gitu. Wa akhiruha al-ikhlas wa hudurul qalbi. Lalu kemudian akhir daripada doa itu tentu adalah ikhlas dan hati yang hadir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala li Musa alaihi salam, pernah Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, kan Nabi Musa ini satu-satunya nabi yang bisa mukalamah, berdialog dengan Allah gitu. Seperti yang terjadi di Bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, kata Allah. Jadi yang bisa berbicara langsung dengan Allah itu ya Nabi Musa. Nabi Musa itu dikatakan oleh Allah, innani, hei Musa, innani, sesungguhnya saya Allah, saya Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang hak disembah illa ana, kecuali saya. Fa'budni, sembah saya saja, jangan yang lain-lain. Kata sembah itu maksudnya kecenderungan hati, Pak. Makanya kalau kita baca tauhid itu seperti dalam kitab Kifayatul Awam, seperti dalam kitab Jauharut Tauhid, itu makna menyembah itu maksudnya kecondongan hati untuk menggandrunginya, mempercayainya, maka itu nyembah namanya. Seperti misalkan kita percaya kepada cincin misalkan, maka itu bisa dikategorikan nyembah cincin itu. Tapi kalau seumpama kita percaya kepada Allah, cincin hanya sebatas wasilah, maka itu menyembah Allah gitu. Tapi kalau percaya ke cincin, dugi ke pohon ke Allah, itu menyembah cincin namanya gitu. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya itu, iblis itu punya dua cara untuk menjebak manusia supaya tidak bertauhid kepada Allah. Apa yang pertama, kata Al-Ghazali? Yang pertama adalah ma'ilatun ilal jimatan. Ma'ilatun ilal jimatan, kecenderungan hati percaya kepada kejadian alam.
gara-gara hujan semalam padi saya jadi subur. Poho ke Allah gitu. Gara-gara hujan semalam tanaman jadi subur gini. Jadi kalau gara-gara hujan mah itu bisa jadi ma'bud, itu hujan yang disembah. Kalau begitu harusnya bagaimana? Alhamdulillah Allah turunkan hujan. Alhamdulillah Allah turunkan hujan, tanaman jadi bagus. Bukan gara-gara hujan. Itu namanya ma'ilatun ilal jimadan. Yang kedua, kata Al-Ghazali dalam Ihya itu, setan itu punya cara menjebak kita supaya tidak bertauhid. Bagaimana cara yang kedua? Ma'ilatun ila ikhtiyaril hayawanat, kecenderungan hati untuk mempercayai makhluk, hewan, manusia. Ya. Gimana sakitnya? Etak bagus itu dokter Paul. Disuntik langsung sembuh saya. Nah, itu namanya ma'ilatun ila ikhtiyaril hayawanat, kecenderungan hati percaya kepada manusia. Padahal dokter Paul juga kalau sakit dia nggak bisa nyembuhin dirinya sendiri gitu. Pernah kan saya tetanggaan dengan dokter Paul, Pak. Dokter Paul, kenapa digotong-gotong? Sakit. Kirain kalau dokter nggak sakit, saya pikir. Karena itu jebakan-jebakan yang berbahaya yang ditiupkan kepada kita oleh setan, sehingga kita yang tadinya percaya kepada Allah semata, kita yang tadinya menghambakan diri kepada Allah semata, tapi dengan jebakan-jebakan seperti itu bisa lepas kita. Maka hati-hati. Rizki mah dari mana aja. Nah, rizki mah di mana wae. Bukan rizki di mana wae. Kalau misalkan rizki di mana wae, berarti yang nyiptain rizki mah mana-mana banyak. Yang benar mah rizki dari Allah, jalannya di mana wae, gitu. Bukan rizki mah di mana wae. Hati-hati kita, itu bisa jadi ma'ilatun ila ikhtiyaril hayawana. Bos kita nggak bisa ngasih rizki kita. Dia juga kalau stop oleh Allah mangap mulutnya dia gitu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja sementara ini sebagai pembukaan saja, karena saya juga masih mau ngaji juga, Pak, gitu. Jadi ada bagian-bagian selanjutnya. Itu saja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang benar-benar menyembah Allah semata, percaya kepada Allah semata. Apapun yang ada di sekitar kita, maka kita harus hati-hati, karena iblis nggak mau dia sendirian di neraka. Maka misinya dia mencari sebanyak-banyaknya siapa yang akan ngumpul dengan saya. Dengan cara licik, dengan cara baik-baik. Ya, baik-baiknya iblis itu kan terang-terangan berarti. Kayak misalkan Nabi Ibrahim digoda oleh iblis supaya tidak jadi memotong Nabi Ismail. Itu paling baiknya iblis itu. Paling baiknya iblis itu ya gitu, terang-terangan gitu. Kalau bapak misalkan mau ngaji, tiba-tiba dalam hati, aduh, malas. Itu paling baiknya iblis itu. Itu paling baiknya iblis. Sebab iblis kalau sudah dengan cara yang baik kok gagal, maka dia akan menggunakan cara yang tidak baik. Bagaimana kan oleh kita dianggap baik, ternyata salah. Ya seperti tadi. Bagaimana sakitnya? Udah sembuh. Kemarin dibawa ke dokter Paul, 1 kali suntik, sembuh. Nah, jadi hati-hati. Harusnya bagaimana? Harusnya alhamdulillah kemarin dibawa ke dokter Paul, syariatnya alhamdulillah jadi sembuh. Gitu. Jadi tetap bawa Allah.
rizki mah dari Allah, jalannya dari mana wae, bukan rizki di mana wae. Keliru. Para hadirin, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum wa anfa'ana Allah bi ulumin hada. Nasta'inullah al-afwa wal afiyah was sihah wal ridha was sa'adah bil ilmi fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.